Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Dong Mas. Untuk kisah kali ini, masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Malam. Dan untuk kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ketika Rentenir Berubah Jadi Pocong Keliling Penagih Utang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Guys, pernah dengar cerita tentang pocong keliling? Gue punya ceritanya nih karena gue ngalamin kejadiannya langsung. Tapi kali ini beda dari yang biasanya karena pocongnya keliling buat nagihin utang ke warga. Sebelum gue mulai ceritanya kita kenalan dulu kali ya biar afdol. Oke, perkenalkan, gue Alvaro, gue mau cerita tentang pengalaman yang gak bakal gue lupain. Gak cuma gue yakin seluruh penduduk kampung gue juga pasti gak akan bisa lupa sama kejadian ini. Jadi gini, di kampung gue pernah ada kejadian yang benar-benar bikin gempar selama beberapa waktu. Ini cerita tentang tetangga gue yang berubah jadi pocong penagih utang setelah meninggal. Jadi, di tahun 2023 ada perempuan di kampung gue namanya Cileli. Dia itu rentenir yang tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Semua keluarganya di Medan, jadi dia tinggal sendirian. Gak ada yang tahu nih sumber harta yang didapat itu dari mana. Katanya sih dapat dari warisan keluarga. Nah, karena kekayaannya, dia ini jadi rentenir di kampung gue. Dia pinjemin tuh duit-duitnya ke warga yang emang lagi membutuhkan. Makin lama pun makin banyak warga yang minjem ke dia. Sampai suatu hari, Cileli jatuh sakit dan akhirnya meninggal pas udah dibawa ke rumah sakit. Tapi anehnya, waktu dibawa pulang dan mau dimandiin, dia hidup lagi. Tapi mata dia tuh putih semua dan kayak orang linglung. Menurut pengakuan orang yang kerja sama Cileli, yaitu Pak Iwan, Cileli itu punya pegangan dan kemungkinan yang masuk ke tubuhnya itu bukan ruh Cileli sendiri. Dengar itu warga langsung minta tolong ke Pak Ali yang merupakan ustadz di kampung gue buat ngerukyah Cileli. Setelah dirukyah ini Cileli balik lemes lagi dan dinyatakan meninggal. Tapi lagi-lagi Cileli bangun dengan kondisi yang sama. Kejadian ini gak cuma sekali doang, guys. Pokoknya abis kejadian ini tuh Cileli berkali-kali hidup lagi setelah dinyatakan meninggal. Beberapa hari kemudian juga Cileli sempat kelihatan sehat kayak biasa nih. Dia masih keliling buat nagihin utang-utang ke warga. Tapi agak lama dari itu dia balik sakit lagi, bahkan sampai gak sadarkan diri. Karena dengar kabar Cileli ini, banyaklah nih warga yang datang ke rumahnya, termasuk gue. Nah tapi nih ada momen yang benar-benar bikin gue dan warga kampung kebingungan. Saat itu Pak Ali ngeliat sosok Cileli berdiri di belakang warga dan lari ke lantai 2. Padahal Cileli yang asli itu lagi tiduran di kamarnya ditemenin sama kakaknya yang datang dari Medan. Pak Ali langsung ngejar sosok itu yang masuk ke dalam sebuah ruangan di lantai 2. Gue dan beberapa warga ngejar Pak Ali yang tiba-tiba lari. Terus waktu ruangan itu dicek, ternyata di situ banyak lilin merah dan kerangka manusia yang tersusun rapi di meja. Kerangka siapa itu cuy? Pak Ali minta kita beresin semua barang itu dan masukin ke karung buat dibakar.
Tapi pas selesai ngebersihin dan mau keluar, gue dan warga lain kekunci di dalam selama 3 jam. Gue dengar ada warga lain yang manggilin kita dari luar dan kita juga udah teriak sambil gedor pintu, tapi anehnya warga itu gak denger sama sekali. Sampai setelah 3 jam kita berhasil keluar dan sempat turun ke lantai bawah dulu. Barang yang tadi kita rapiin ditinggal sebentar di ruangan itu. Tapi pas kita ke atas lagi, kita dibikin kaget bukan main karena semua barang itu balik lagi ke posisi semula dan rapi banget. Singkat cerita, kondisi Cileli semakin melemah dan diputuskan buat dibawa ke rumah sakit lagi untuk dicek kondisinya. Selama diperiksa itu, Cileli juga terus-terusan ngerintih kesakitan. Dan terjadi lagi hal aneh di sini. Dokter yang pernah nanganin Cileli sebelumnya itu kebingungan karena detak jantung dan denyut nadi Cileli udah gak ada tapi dia masih aja ngerintih kesakitan. Pokoknya, banyak kejadian aneh yang terjadi selama Cileli berkali-kali mati suri. Sampai akhirnya dia benar-benar dinyatakan meninggal dan berhasil dikubur tanpa kendala. Warga yang punya utang juga udah sempat senang karena utangnya gak perlu dibayar lagi. Tapi ternyata terornya belum selesai. Warga yang punya utang ke Cileli rumahnya selalu didatengin dan diketokin pakai kepala pocongnya buat nagih utang. Setiap kali pocong Cileli abis dateng pasti selalu ada tumpukan kapas di depan pintu yang kalau disiram air itu ngeluarin asap. Warga udah mulai resah dan mutusin buat cek rumah Cileli yang sekarang udah kosong karena kakak dan keluarga lainnya udah pulang ke Medan. Kita mulai bersihin lagi tuh barang-barang yang udah sempet kita bersihin sebelumnya. Ada salah satu warga yang berani ngancurin kerangka di ruangan itu karena udah saking keselnya sama teror ini. Dia ancurin bagian tengkoraknya sebelum akhirnya dibakar barang-barang lainnya. Besok harinya ternyata, orang yang ngancurin kerangka semalam itu meninggal dunia. Semua warga kaget dengarnya karena semalam orang itu sehat-sehat aja. Lebih kagetnya lagi, pas udah sampai di kuburan ternyata jenazah orang itu hilang dari kerandanya. Bisa kalian tebak jenazahnya ada di mana? Yap, jenazahnya ada di rumah Cileli dengan posisi seakan ngegantiin kerangka yang semalam dia ancurin. Menurut gue ini aneh banget. Baru kali ini gue dengar cerita orang meninggal seseram ini bahkan sampai neror warga kampung. Kabarnya juga pocong Cileli bisa gentayangan karena keluarganya sengaja gak ngelepas tali pocongnya supaya semua duitnya bisa balik. Kalau emang bener kayak gini, kasian kan Cileli yang mau istirahat dengan tenang malah masih harus berurusan sama urusan dunia? Nah itu dia cerita dari gue tentang teror pocong keliling, semoga kalian gak ngalamin hal-hal serem kayak gini ya. Mas Manfir ini baru saja beli HP second. Beliau cerita kalau saat beli HP ini tidak ada tanda-tanda yang aneh. Layaknya beli HP baru saja. Tapi ini semua bermulai saat beliau pergi liburan sama pacarnya. Jadi pas sampai hotel, kami bergegas cari makan Mas. Nah HP yang saya beli itu low bed, ya udah saya cas aja di hotel dan kami pergi. Tapi pas lagi pergi, tiba-tiba ada panggilan masuk di HP pacar saya. Nomornya itu dari nomor saya yang HP-nya lagi dicas di kamar hotel. Mereka kaget dan terheran-heran. Bagaimana bisa ponsel yang dalam keadaan mati menelepon? Kami sempat diam mencerna. Jujur takut juga, ujar Mas Manfir. Hendak memastikan,
mereka pun memutuskan untuk pulang ke hotel. Di sepanjang perjalanan, nomor tersebut terus menelepon mereka tanpa henti. Menurut pengakuan Mas Manfir, padahal dia yakin betul ponsel itu ditinggal di kamar hotelnya tanpa ada seorang pun di sana. Beliau juga cerita kalau mereka sempat merekam kejadian aneh tersebut. Karena terus diteror panggilan masuk tanpa henti, akhirnya mereka memberanikan diri untuk angkat telepon. Kalian tahu? Ternyata orang di telepon tersebut merintih meminta tolong. Refleks mereka memutus panggilan lalu bergegas menuju kamar hotel sambil tetap menyalakan rekaman video. Jaga-jaga ada hal yang ditakutkan terjadi. Di telepon suara tersebut jelas, lantang, tolong, tolong, tapi pas dicek ke kamar, tidak ada siapapun seperti di video saya. Bagaimana bisa HP di kamar tidak ada orang? Pas diangkat terdengar suara seseorang minta tolong, tanya saya. Saya juga masih gak percaya Mas. Panik, takut jadi satu. Mas Manfir juga cerita kalau mereka mencoba untuk bersikap selayaknya tidak terjadi apa-apa. Tapi teror tersebut tetap datang menghampiri mereka sampai mereka pulang ke rumah. Ada suara aneh yang saya gak ngerti. Suara minta tolong dan ngomongnya itu pakai bahasa Sunda Mas. Saat itu, Mas Manfir memutuskan untuk mengecek semua data yang ada di HP Secon tersebut dan ternyata-nya belum diformat. Sangat mengejutkan, mencekam ketika ia memperlihatkan kepada saya kalau terdapat puluhan voice note yang ada di HP tersebut dan VN itu bukan punya beliau. Merinding. Sekujur tubuh meremang saat dengar VN yang ada di HP tersebut. Terdengar jelas ada obrolan mengenai KKN di sebuah wilayah, mungkin VN itu terekam saat pemilik sebelumnya sedang KKN. Tapi di VN tertulis Jabar 2020. Jabar apa itu Jawa Barat? Tanya saya ke beliau. Beliau pun juga gak tahu dan masih mencerna kejadian ini. Sampai sekarang, masih belum ada titik terang siapa pemilik sebelumnya, siapa yang telepon dan suara siapa yang menghantui beliau.